dengan memperlihatkan oknum polisi bernama Sarnaik yang baru saja mengebor lahan persawahan milik seseorang wanita secara paksa. Sementara itu pacarnya tanpa perlawanan menunggu di luar dengan rasa cemas dan ketakutan. Mereka dituduh menggunakan narkoboy di sebuah pesta dan karena takut dipenjara atau merusak nama baik keluarganya, maka mereka pun terpaksa menuruti kemauan polisi tersebut. Setelah melancarkan aksinya, Sarnaik pun pergi dengan full senyum disertai mengancam pemuda itu agar tak menceritakan kejadian ini kepada siapapun. Dalam perjalanan pulang, Sarnaik menelpon seseorang perihal bisnis gelap yang dilakukannya. Namun baru saja menutup teleponnya, seseorang dari belakang menyemes Sarnaik hingga membuatnya oleng dan menabrak pembatas jalan. Setelah itu, Sarnaik yang masih tersadar keluar dari mobilnya, namun dengan sigap seseorang yang sangat misterius itu kembali menyemes Sarnaik hingga ia tak sadarkan diri. Tak berselang lama, seluruh saluran televisi berubah menjadi siaran langsung yang memperlihatkan Sarnaik di sebuah ruangan untuk dieksekusi. Kemudian setelah Sarnaik disemes-semes hingga meninggoy, siaran langsung itu pun berakhir dan semua saluran pertelevisian pun kembali normal. Tentunya kejadian itu menggegerkan seluruh kota dan termasuk dari pihak kepolisian. Di sana pihak kepolisian memanggil seseorang yang bernama Rahul yang dianggap melakukan eksekusi tersebut. Hal itu dikarenakan ia pemilik dari perusahaan TV digital terbesar di India dan menjadi satu-satunya orang yang patut dicurigai. Berbagai penyelidikan pun dilakukan. Rahul yang merasa tak bersalah lantas meminta bantuan pada karyawannya yang bernama Sia dan ia merupakan seorang pengacara. Kabir sang polisi yang menangani kasus ini pun lantas meminta bantuan dengan memanggil seorang pengacara handal yang bernama Ranveer yang diketahui ia merupakan kekasih dari Sia. Namun dalam penyidikan Kabir beserta tim ahli cyber kepolisian menemukan bukti-bukti lainnya dan menyatakan jika Rahul ini bukanlah pelakunya. Ia menemukan bukti yang mengerucut ke seorang pria yang bernama Karan, di mana sebelum Sarnaik mengisdet terjadi pertengkaran ringan di antara mereka berdua melalui telepon, dan Karan ini menjadi target pencarian polisi berikutnya. Usut punya usut, Karan ini dulunya ialah mitra bisnisnya si Rahul. Namun karena merasa dibohongi hingga merugi 10 miliar, polisi mengindikasi jika Karan ingin membalas dendam kepada Rahul dengan cara memfitnahnya. Kemudian rencana penangkapan pun dimulai, di mana saat malam harinya Kabir beserta pasukannya melakukan penangkapan ke sebuah hotel tempat Karan saat itu berada. Di saat bersamaan, Karan yang sedang bongkar gudang perabotan dengan cem-cemannya dihentikan oleh suara ketukan dari luar kamarnya. Beberapa saat kemudian Kabir pun sampai di kamarnya Karan, namun sayangnya ia sudah tak berada di sana. Tak lama kemudian siaran langsung di televisi pun kembali terjadi, di mana ternyata kali ini yang menjadi korbannya yaitu Karan sendiri. Di mana semua orang menyaksikan siaran isdetnya Karan yang tak berdaya dan begitu miris. Hal itu pun membuat Kabir dan pihak kepolisian menjadi kebingungan, di mana awalnya mencurigai Karan, namun ternyata ia salah satu dari korban tersebut. Karena belum menemukan titik terang, Rahul pun kembali menjadi tersangka. Lalu saat di dalam persidangan, Ranveer menuntut hukuman seberat-beratnya untuk Rahul. Ia dipaksa untuk bertanggung jawab atas peristiwa-peristiwa yang tayang live di stasiun TV miliknya sendiri. Sementara Sia sekuat tenaga membela Rahul yang tak bersalah, dikarenakan menurutnya tak ada bukti yang kuat untuk memberatkannya. Mempertimbangkan belum adanya saksi kunci dan bukti yang kuat, dengan terpaksa pihak kepolisian pun lantas membebaskan Rahul, namun tetap dalam pengawasan mereka. Lalu scene berlanjut memperlihatkan seorang wanita misterius yang akan mencoret-coret fotonya si Karan, dan terlihat juga ia telah menandai foto Sarnaik sebelumnya yang telah ia eksekusi. Sedangkan Kabir terus melakukan penyelidikan lanjutan dan mengumpulkan beberapa bukti di mana pada akhirnya ia menemukan sebuah petunjuk. Kemudian Kabir menemui Ranveer yang pada saat itu debat dengan Sia perihal kasus tersebut. Ia memberitahu keduanya jika Rahul tidak bersalah. Kabir lalu menanyakan kejadian beberapa tahun yang lalu kepada Ranveer tentang seorang wanita yang bernama Rajni, yang merupakan klien pertama dari Ranveer sendiri.
Ranfir pun lantas menceritakan semuanya. Ia mengatakan jika Ratsni merupakan mantan pegawai di perusahaan miliknya Rahul. Beberapa tahun yang lalu ia mendapatkan perlakuan tak senonoh dari Rahul dan juga Karan, di mana ia diperkaos di parkiran oleh keduanya. Kasus itu pun ditutup karena satu-satunya saksi kunci yang melihat telah mengisdep dikarenakan terbakar beserta dengan rumahnya. Ternyata polisi yang bernama Sarnek itu terlibat, dan dari sinilah mereka akhirnya mengetahui jika target berikutnya dari Ratsni ialah Rahul sendiri. Akhirnya Rahul pun terbebas dari segala tuduhan, dan karena mengetahui dirinya akan diburu oleh Ratsni, Rahul pun berniat kabur menyelamatkan diri ke luar negeri. Di keesokan harinya, Rahul pun berangkat ke bandara dengan pengawalan ketat dari Kabir beserta anak buahnya. Namun apesnya, tiba-tiba penyakit diabetes Rahul kumat yang membuat ia tak bisa melakukan penerbangan dan malah dibawa ke rumah sakit. Kabir pun mengikuti ambulans itu, namun di tengah-tengah perjalanan ia telah mendapati Rahul menghilang dari ambulans tersebut. Di tempat yang berbeda, terlihat Rahul telah ditangkap, dan ternyata pelaku sebenarnya ialah Sia sendiri. Sia bekerja sama dengan kekasih Ratsni yang ternyata merupakan tim cyber dari pihak kepolisian untuk balas dendam. Ternyata saksi mata kejadian perkausan tersebut ialah ayahnya Sia, dan pembakaran di rumahnya itu bukanlah kecelakaan biasa, namun disengaja oleh Rahul dengan yang lainnya. Demi menghilangkan saksi dan bukti, mereka dengan teganya mengisdekkan ayahnya Sia. Setelah itu, Sia lantas menayangkan siaran langsung detik-detik keberangkatan Rahul ke dunia lain. Namun karena Kabir telah memberitahu tim IT untuk mematikan jaringan, sehingga siaran langsung itu pun tak dapat dilakukan. Namun sebelum Rahul meninggoy akibat sakitnya sendiri, ia pun memberitahu jika yang terlibat bukan 3 orang saja, melainkan ada 4 orang yang terlibat dalam kejadian saat itu, dan orang terakhir itu ialah Ranfir, pacar Sia sendiri. Ranfir mau bekerja sama dengan Rahul dikarenakan diberikan uang yang sangat-sangat banyak. Dengan tatapan tak percaya ditambah rasa kecewa, Sia pun merasakan sakit hati yang mendalam, di mana orang yang ia sayangi ternyata salah satu dari pengisdep ayahnya sendiri. Akhirnya, Sia mengundang Ranfir untuk datang ke markasnya. Sia pun mendesak Ranfir untuk mengakui kesalahannya dan menyerahkan diri kepada pihak kepolisian. Dengan begitu, Sia akan memaafkan Ranfir, dan ia juga bersedia bertanggung jawab dengan menerima hukuman atas perbuatan balas dendamnya tersebut. Namun tak disangka Ranfir menolaknya. Itu dikarenakan akan menghancurkan reputasinya sebagai pengacara, yang merupakan cita-citanya sejak sedari kecil. Di sisi lain, Kabir kini telah mengetahui semua alur ceritanya melalui telepon yang sedari tadi dihubungkan oleh Sia. Ranfir yang melihat hal itu merasa sangat emosi dan langsung menyemes-nemes pacarnya sendiri. Untungnya di saat terdesak, Kabir pun datang untuk menolongnya. Mereka pun jual beli pukulan di sana. Namun tiba-tiba Ranfir terkena dor-doran yang dilakukan oleh Sia, yang membuat Ranfir seketika meninggoy di tempat. Lalu di akhir cerita terlihat Sia yang dirawat di rumah sakit dan kasusnya kini telah ditutup. Kabir juga memutuskan pensiun dini dari karirnya sebagai polisi dan fokus mengurus keluarganya saja. Dan film ini pun selesai.